Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MU Ulum Kepatuhan. Sekarang kita akan meneruskan ya kemarin tentang model AI Gemini yang ada flashlight, flash, dan pro. Kita akan melanjutkan pembahasan kita belajar bersama memahami otak dari Gemini itu apa saja. Untuk selanjutnya kita akan memahami konsepnya token dan konteks window. Ya. Apa itu token? Ya, token di sini itu bukan kata, ya, tapi unit terkecil atau karakter potongan kecil-kecil yang mana AI itu akan baca berdasarkan itu sebagai informasi. Contoh kita eh, letakkan di sini adalah saya guru MI. Itu bukan berarti AI itu membaca saya guru MI dengan tiga kata bukan, tapi berdasarkan token. Jadi ada potongan karakter khusus di dalam saya guru M ini. Jadi bukan tiga. Nah, seperti itu. Dan kedua, penggunaan token. Token di sini tuh bukan hanya jawaban dari AI, ya, tapi dari kita dan dari AI semuanya itu terbaca sebagai token dalam sesi interaksi ini. Ya, jadi selagi di sana ada interaksi, ya interaksinya dari kita atau dari AI itu mengandung tokennya juga. Ya, seperti itu. Baik itu pertanyaan atau prompt dari kita ya, dan jawaban dari AI, apalagi ada dokumen yang eh, kita upload atau bahkan dari AI-nya diberikan dokumen PDF, Word, Excel, dan lain sebagainya. Apalagi juga gambar yang kita analisis, gambar yang kita ingin analisis itu juga menggunakan token. Belum lagi riwayat-riwayat chat kita sebelumnya. Nah, seperti itu. Kesimpulannya apa? Semakin panjang percakapannya ya, semakin banyak token yang ikut terbaca. Jadi Google ini menjelaskan bahwa konteks window ya, itu sebenarnya kapasitas model untuk membaca dan memahami seluruh isi prompt, file, serta riwayat percakapan secara bersamaan. Nah, ini ya. Nah, pertanyaannya apa? Apa itu konteks window? Ya, ini sering disalahpahami. Jadi misalnya ya, kita mengirim PDF 300 halaman, terus promnya panjang, dan chat sebelum-sebelumnya itu numpuk di situ. Nah, Gemini ini harus membaca semuanya, dari A sampai Z itu lengkap, sangat detail. Itu namanya konteks window. Ya, kemampuan baca itulah yang dinamakan konteks window. Jadi 300 halaman yang suruh dianalisis, promnya panjang, terus konteks chatnya itu apa saja lu, itu namanya konteks window. Semakin besar konteks Windows-nya, semakin banyak informasi yang dapat dipertimbangkan AI dalam satu waktu. Seperti itu ya. Jadi info resminya Google ini menjelaskan bahwa akun tertentu memiliki konteks window hingga 1 juta token. Bayangkan, 1 juta token. Cakupannya bisa sekitar 1.500 halaman loh. Ya. Apalagi 30.000 baris kode. Sangat memukau kan sepertinya. Lalu pertanyaannya, kalau konteks window-nya di sini sudah penuh, terlalu penuh, apa akibatnya? Nah, ini perlu kita bahas. Misalnya, chat kita sudah panjang menumpuk sudah ya. Jadi pertama ya, akibat pertama itu AI ini bisa lupa. Ya, bagian kita awal chat yang atas-atas sendiri yang sudah berlalu itu lupa. Juga ada lagi detail-detail kecil yang terlewat ada. Terus yang ketiga bisa saja jawabannya itu tidak konsisten. Kita menginginkan A, ternyata AI-nya menjawab B. Padahal dari
kemarin-kemarin jawabannya A, malah tidak konsisten, ya kurang konsisten. Dan juga analisis dokumen tersebut menjadi kurang lengkap. Nah, ini akibatnya kalau sudah penuh. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kapan sebaiknya reset chat ini? Ingat ya, reset chat. Kita maksimalkan efisiensi konteks window dengan memisahkan percakapan secara cerdas. Mengapa kita sebaiknya mereset chat? Ya, ini tipsnya ya. Karena banyak guru itu terkadang eh, membuat satu chat itu numpuk dengan konteks yang berbeda. Ya. Jadi misal konteks yang pertama kita lihat di Gemini di sini. Ini misal tentang classroom kemarin ya. Ini karangan pendek ini ya di sini tentang matematika. Terus lanjut tentang pelajaran lain terus menumpuk dan lain. Iya kalau dari awal konteksnya di sini adalah seluruh memfokuskan ke pembelajaran di kelas ya. Jadi mengerucut ke sana. Akarnya dari sini. Ya, tapi kalau sudah di sini sudah kita eh, pastekan, maksudnya kita sudah mengkokohkan di sini konteksnya sudah spesifik, maka usahakan kita pakai percakapan baru saja. Ya, makanya kita itu pakai chat baru itu jika pertama ini ya, topik bahasan atau mata pelajaran sudah berganti. Nah, ya. Kedua, proyek administrasi lama sudah selesai disusun. Ketiga, respon model mulai terasa lambat atau kurang relevan. Ya, sebaiknya seperti ini. Misalnya, kita percakapan baru tentang pembelajaran IPA di SD. eh, Tentang bagaimana caranya membuat media belajar dengan apa namanya itu bekas, barang-barang bekas ya, barang-barang bekas, sorry. Nah, itu nanti akan konteksnya akan mengerucut ke pembelajaran IPA di SD kan ya. Seperti itu. Apalagi ada kelasnya. Ya, misal di sini konteksnya ada di kelas 5 SD. Nah, usahakan Bapak Ibu itu di sini dibuat khusus kelas 5. Terus tambah lagi percakapan baru untuk kelas 6 atau kelas 1 dan kelas lain. Itu lebih bagus itu. Jadi kita buat di sini itu lebih spesifik ya. Ini tentang A, ini tentang B, tentang C, D, nah seperti ini. Bukan satu percakapan ini isinya hirup pikuk dunia. Ya, jadi kita harus sesuaikan konteksnya. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, jangan dicampur baur. Nah, jadi ini hal yang perlu diingat ya. Membuat chat baru itu hanya mereset konteks memori percakapan aktif ya. Sing kita sudah singgung, kita membuat percakapan baru itu untuk mereset konteksnya saja biar fokus. Ibarat kata kita itu bilang ke AI, ini ya fokus ke sini saja. Nah, fokus ke A saja, fokus ke B. Nah, lebih eh, kompeten nanti, lebih fokus dan lebih terarah nanti. Arahnya pembahasan AI lebih terarah. Ya. Dan tindakan reset chat ini bukan berarti ya mereset potongan batas kuota penggunaan. Ya, jadi setiap hari dan setiap minggu itu sudah ada batasan potongan dari eh, Gemininya sudah. Nah, pertama kita sudah tahu apa itu token. Sekarang lihat apa itu usage limit. Jadi usage limit ini adalah batas penggunaan. Ya, jadi semua model itu sudah ada penggunaan batasnya juga semuanya. Ya, dan ini beda dengan token. Jadi, token yang membatasi kapasitas memori sekali baca, sedangkan usage limit itu adalah frekuensi atau volume penggunaan dalam waktu tertentu.
Nah, kalau kita lihat ya, kita bisa lihat bahwa di dalam Google Gemini ini kita mengetahui usage limitnya di mana. Di sini. Kita lihat kesetelan, ini ada aktivitas, kecerdasan personal, import memori ke Gemini, ada batas penggunaan. Nah, ini Bapak Ibu klik. Nah, ini batas penggunaan untuk yang Pro. Ya, ini saya pakai yang Pro. Untuk yang free mungkin ada batasan yang lebih sedikit ya, tergantung dari jenisnya. Nah, ini masih kosong ini. 0% digunakan, batas mingguannya 0% digunakan. Jadi ada sistem reset otomatis di jam-jam tertentu. Ya. Jadi kita harus memaksimalkan dan menggunakan AI secara bijak itu untuk salah satunya mengirit, menghemat batas penggunaan. Ya. Tentunya kita sudah singgung bahwa pilihan model itu juga mempengaruhi. Ya. Jangan dibalik ya, seperti pembahasan kemarin. Yang kedua, karakteristik prompt. Ya, semakin panjang promptnya ya, terus instruksinya kita itu suruh menganalisis, nah itu juga berpengaruh. Ya. Lalu unggah file ini juga termasuk ya. Semakin banyak halamannya itu sudah mempengaruhi batasan penggunaan. Apalagi 20.000 halaman itu ada kemarin saya nyoba. Itu mudah menghabiskan batasan penggunaan. Ya. Terus di sini juga panjang percakapan di webchat juga berpengaruh. Dan juga fitur-fitur khusus seperti eh, ini ada buat gambar, buat video, buat musik, alat lainnya, kanvas, depressor, terus pembelajaran terpadu. Semuanya juga mempengaruhi batasan penggunaan. Nah, kita masuk ke penghujung eh, inti. Ya, tips-tips praktis untuk guru. Gimana caranya kita memaksimalkan penggunaan AI ini secara efisien dan efektif. Yang pertama, pilih model yang tepat. Seperti pembahasan sebelumnya, ini untuk flashlight gunakan untuk pekerjaan sederhana, cepat, dan tugas administrasi ringan. Ya, ingat ringan. Jadi balik seperti kemarin itu kita harus menganalisis pakai flashlight itu tidak cocok. Bahkan nanti akan eh, membuat halusinasi atau kesalahan tertentu, bias dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang flash, andalan untuk tugas harian. Nah, ini sudah hari-hari bagus. Yang pro itu kita sudah bahas ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan selalu kita hajar, intinya kita masukkan prompt, jangan ya. Kedua, kelola konteks chat. Konteks chat ini ada tiga ya. Pisahkan proyek, ya. Gunakan chat baru untuk topik, ya. Berbeda dengan sebelumnya, agar tujuannya untuk fokus. Yang sudah kita singgung tadi itu, eh, seperti kita bilang fokus ke A, fokus ke B, fokus ke C. Nah, seperti itu. Kedua, hindari penumpukan. Jangan menggunakan chat satu untuk semua, ya jangan. Nanti ya kemungkinan besar tidak bisa dihindari akan halusinasi. Apalagi sampai membuat informasi seakan-akan meyakinkan, itu yang agak agak bahaya ya. Kemudian reset berkala. Bersihkan riwayat chat aktif untuk menghemat sisa kapasitas. Misal ya di sini Bapak Ibu langsung klik hapus bisa. Ya, klik hapus di sini bisa. Seperti itu. Langsung seperti itu juga bagus. Dan pantau ya. Periksa batasan, cek waktu reset dan atur strategi. Ya, seperti kita sudah lihat, ini Bapak Ibu cek secara berkala ya. Tuh. Seperti itulah pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.